Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan buat general reading pesan semesta buat kamu ya. Eh, Ingat nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Pisces, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau yang resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Oke. Meskipun di sini saya tarik energinya di bulan Maret, tapi ini bisa berlaku sampai kapanpun ya. Hanya energi bulan Maret, tapi tidak berarti ini untuk bulan Maret saja. Oke. Sifatnya timeless ya. Sekarang kita lihat di sini. Saya akan tarik 4 kartu buat kamu ya untuk pesan semesta. Oke, di sini ada the lovers ya. Wow. Lovers di sini. Mungkin di sini kamu akan bertemu ya dengan soulmate-nya kamu, atau untuk beberapa dengan twin flame-nya kamu. Dan aku juga ngelihat ada beberapa di sini bisa ini orang lama, seseorang yang mungkin hubungannya selama ini tuh kayak entah menggantung gitu ya, atau memang kalian ada jarak, ada yang mungkin kalian tuh LDRan, tapi ada juga mungkin seperti yang aku bilang tadi, hubungan kamu kayak menggantung, gak ada kejelasan, dan kamu selama ini mungkin gak ada komunikasi dengan seseorang ini. Jadi kayak hubungan kamu dengan seseorang ini tuh antara putus dan gak putus kayak gitu loh ya. Dan seseorang ini tuh kayaknya pengen ketemu sama kamu, ngomong sama kamu, bicara dari hati ke hati kayak gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan kalian ya gitu. Jadi selama ini mungkin kayak karena kalian gak saling komunikasi ya, seperti kayak ada sesuatu yang tertunda kayak gitu ya, kayak masalah kamu tuh gak kamu beresin gitu loh. Jadi kayak seperti dibiarkan gitu aja gitu loh. Jadi kan masanya tuh kayak panjang gitu loh ya, kayak menunda sesuatu gitu loh ya. Mungkin memang untuk sebelumnya kalian memang butuh waktu dulu ya untuk sendiri-sendiri gitu. Bisa juga seperti itu, untuk kalian saling belajar atau merenungkan sesuatu agar kalian tuh ngerti, agar kalian tuh paham ya, bisa melihat dengan jelas gitu ya, dengan clear tentang masalah kamu, kemudian juga tentang dalam hubungan gitu. Apakah hubungan ini masih kalian inginkan, kalian masih berlanjut atau enggak kayak gitu loh ya. Oke, jadi di sini kamu akan ada pertemuan lagi dengan seseorang yang selama ini hubungannya gak jelas dengan kamu ya, atau seperti yang bilang tadi menggantung. Untuk beberapa mungkin memang ini LDR ya. Oke, seperti itu. Mungkin untuk zodiak dia bisa saja seorang Gemini ya, tapi nggak berpatok pada zodiak. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalaupun tidak pertemuan ya, mungkin ini komunikasi saja ya, komunikasi gitu, karena dia ingin bicara dari hati ke hati gitu loh dengan kamu. Di sini ada the tower ya. Aku lihat di sini ada sesuatu ya, kabar baik yang akan kamu terima, dan ini kayaknya mengejutkan kamu ya. Sesuatu yang kayaknya nggak kamu sangka, nggak kamu duga kayak gitu ya. Dan ini sangat mengejutkan buat kamu. Tapi kalaupun dibilang negatif atau positif ya, itu tergantung dari sisi kamu menilainya gimana gitu loh. Oke. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayak ada beberapa yang mungkin kamu kayak mengira bahwa seseorang ini tuh kayaknya nggak mungkin deh balik lagi sama kamu. Seseorang ini tuh nggak mungkin deh di pikiran kamu ya akan kembali sama kamu, kemudian memperbaiki hubungannya sama kamu, kemudian minta maaf sama kamu kayak gitu loh. Tapi dari sesuatu yang nggak kamu
sangka itu ya, yang kamu pikir nggak mungkin itu, tapi ternyata ini terjadi gitu loh. Dan ini sangat membuat kamu tuh kayak terkejut juga gitu loh, karena kamu pikir dia sudah hilang, nggak ada kabar dan nggak mungkin kembali kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu, dia kembali sama kamu gitu. Contohnya seperti itu ya. Tapi ini bisa dalam hal percintaan, tapi bisa juga dalam apa ya, macam-macam lah ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Kayak bisa juga tiba-tiba kamu mendapatkan kabar yang contoh misalkan ya, kalau kalian hubungannya lama dengan seseorang, kemudian tiba-tiba saja dia melamar kamu, dia pengen nikah sama kamu. Nah ini kan kayak kamu nggak nyangka gitu loh ya, seseorang ini tuh bakal bilang seperti itu, kayak gitu ya. Bisa juga seperti itu, yang kamu pikir mungkin kamu butuh waktu gitu loh, dia butuh waktu, kamu butuh waktu kayak gitu. Tapi ternyata dia tiba-tiba aja ngomong kayak gitu sama kamu. Nah ini kan kayak mengejutkan buat kamu kayak gitu loh ya. Kabar ini ya seperti yang bilang tadi ya, bisa ini macam-macam ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Bisa ini kabar baik, tapi bisa juga kabar buruk. Tapi kabar buruk ini bukan selalunya buruk ya. Ini akan apa ya, tergantung kamunya bagaimana melihatnya gitu loh ya. Karena bisa juga sesuatu yang baik, yang menurut kamu baik itu belum tentu seperti itu gitu ya. Kemudian yang menurut kamu buruk pun juga belum tentu itu buruk gitu ya, terlalu buruk gitu. Oke, jadi tergantung bagaimana kamu melihatnya gitu. Apakah ini negatif atau positif gitu. Contohnya ya, ketika kamu dilamar seseorang dengan tiba-tiba, ada beberapa orang yang ini tuh bukan sesuatu kabar yang baik gitu. Kenapa? Karena mungkin dirinya belum siap kayak gitu ya, belum siap untuk menikah, belum siap untuk berkeluarga kayak gitu loh ya, ataupun dari segi materi, finansial dan sebagainya, ataupun belum siap dari banyak dari segala sisi. Nah ini kan kayaknya juga kalau dilihat dari sisi negatif ya negatif gitu, karena kayak apa ya, karena tidak bisa menerima dengan tiba-tiba gitu loh ya. Dan itu kan kayak bisa mungkin berefek mempengaruhi hubungan gitu loh. Contohnya kalau misalkan pasangan tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, kan kesannya kayak menolak gitu loh. Oke, mudah-mudahan paham ya dengan yang aku sampaikan. Jadi tergantung kamu bagaimana melihatnya. Cuman kalau aku lihat ini lebih ke sisi positif ya, bukan sisi negatif gitu. Oke. Berita yang mengejutkan ini tuh berita yang positif, bukan negatif gitu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Three of Cups. Three of Cups. Oke, aku lihat di sini ada satu kabar baik ya. Kabar baik lagi di sini. Three of Cups ini tentang pertemuan. Mungkin kamu ya bisa saja seperti yang gue bilang tadi, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lama sudah nggak bertemu dengan kamu, tapi seseorang ini adalah seseorang yang kamu harapkan gitu. Karena aku ngeliat di sini ada sukacita, ada gembira, ada kegembiraan gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah memang sesuatu ini tuh yang kamu inginkan gitu loh. Pertemuan ini tuh sesuatu yang kamu inginkan gitu ya. Reuni di sini. Oke. Tapi reuni ini nggak harus dengan seseorang yang kamu cinta gitu ya, atau seseorang yang kamu harapkan dalam konteks cinta gitu ya. Tapi ini bisa juga kayak teman kayak gitu ya, juga bisa di sini. Oke. Tapi ada juga di sini yang aku lihat sepertinya kamu akan menghadiri suatu perayaan ya, suatu perayaan, suatu pesta gitu. Bisa ini pernikahan, bisa ini reuni ya, pertemuan, mungkin kalian reuni bareng dengan teman-teman kalian gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, yang udah lama nggak ketemu, kemudian kalian kayak pengen lagi kayak say hello, ataupun kayak ya pengen namanya teman lama gitu ya, nggak pernah ketemu ya, mungkin kalian janjian pengen reuni kayak gitu ya, reuni bareng. Dan di sini rame-rame
Aku lihatnya di sini rame ya, nggak beberapa orang saja tapi banyak di sini ya, gitu. Kayak seperti mungkin bisa juga reuni teman lama gitu ya, teman sekolah, ataupun di sini bisa juga kayak teman kerja gitu ya. Mungkin kalian sibuk dengan pekerjaan, kemudian di pekerjaan itu tuh kamu mendapatkan suatu kesuksesan gitu ya, dan kalian mungkin akan merayakan kesuksesan kalian bareng. Nah, seperti itu juga bisa di sini. Oke. Dan kita lihat di sini yang keempat. Oke, di sini ada Seven of Cups. Oke. Aku lihat di sini kayaknya untuk kamu yang dalam konteks cinta ya atau hubungan, di sini aku lihat ada beberapa yang mungkin di antara kamu bakal dapat peluang nih ya. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan sebuah pilihan gitu ya. Jadi kayak mungkin ada banyak tawaran gitu ya. Kayak mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang yang memiliki ketertarikan dengan kamu dan kamu harus memilih gitu loh. Tapi kamu bingung harus pilih yang mana gitu ya. Bisa pilihan ini lebih dari satu ya, gitu. Bisa lebih dari satu, pokoknya di sini pilihannya bisa 2 atau 3 orang gitu ya. Dan mungkin kamu bingung harus memilih yang mana karena semuanya kayak mungkin semuanya tuh kayak menawarkan cinta sama kamu, atau memang kamu tertarik gitu ya, ada ketertarikan dengan seseorang gitu. Dan semuanya ini, orang-orang ini tuh kayak deket sama kamu gitu loh, deketin kamu gitu loh. Tapi kamu bingung mau pilih yang mana, mau lebih deket yang mana, mau lebih utamain yang mana gitu. Karena mungkin kalau dilihat dari luar gitu ya, itu kayaknya kriteria mereka itu mungkin ada di kepala kamu gitu ya. Mungkin satunya seperti ini, satunya seperti ini, dan satunya seperti ini gitu. Jadi memiliki contoh misalkan kamu di dalam pilihannya tuh 3 gitu ya, atau 2 gitu. Nah, salah satunya mungkin kamu suka dari segi luar gitu, contoh fisik gitu ya. Kemudian satunya lebih ke materi gitu ya, mungkin dia lebih kaya kayak gitu ya. Dan di sini mungkin kamu agak sedikit bingung gitu harus pilih yang mana, satunya baik, satunya juga baik, satunya penampilan sebenarnya kayak gitu loh. Istilahnya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini aku ngeliat kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu, dan di sini kamu harus memilih. Oke. Dan untuk beberapa bisa juga ini di karir ya, nggak harus di percintaan, bisa juga di karir, pekerjaan gitu, yang mungkin akan datang banyak peluang atau kesempatan di sini. Kamu harus memilih ya. Contohnya kalau selama ini kamu itu di rumah nggak ngapa-ngapain, kamu stuck gitu ya, dan mungkin di sini akan ada banyak pilihan gitu ya yang datang ke kamu kalau kamu lagi sedang mencari pekerjaan seperti itu. Oke. Dan di sini disarankan untuk kamu tidak terlalu banyak berekspektasi ya. Jadi kayak fokuskan aja, utamakan aja apa yang terpenting buat kamu gitu. Oke. Karena kalau menginginkan sebuah pekerjaan itu ya jangan pilih-pilih lah gitu ya. Fokuskan ke apa yang terpenting buat kamu gitu loh. Kalau yang terpenting buat kamu, yang penting kamu dapat pekerjaan, ya udah gitu loh ya. Mana yang sekiranya kamu pengen atau sekiranya kamu itu bisa ya, kamu bisa menghandle, kamu bisa mengerjakannya, kamu benar-benar punya kemampuan atau skill di situ gitu ya, dan kamu menyukainya, it's okay, nggak apa-apa kamu pilih yang itu gitu loh. Tapi kamu ya di sini kayak jangan terlalu banyak berekspektasi gitu aja. Oke. Gitu. Walaupun kamu dihadapkan dengan banyak pilihan, nggak usah bingung gitu, karena di sini aku ngeliat juga nggak semua pilihan jika kamu salah memilih gitu ya, ini akan membuat kamu juga nggak akan bisa bertahan lama atau nyaman bekerja di situ gitu loh. Oke. Dan makanya tadi aku bilang kayak
fokuskan aja ke apa yang lebih penting buat kamu gitu, yang terpenting buat kamu tuh apa gitu loh, kalau kamu sedang cari pekerjaan seperti itu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan. Ingat, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau ini jadikan aja ini afirmasi positif buat kamu ya. Kalau misalkan ada beberapa di sini yang memang seperti yang kamu harapkan atau kamu inginkan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.